Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya mau bahas soal-soal assessment kedua. Materinya bentuk molekul, kimia kelas 11A atau 11 semester 1, kurikulum merdeka. Ada 10 soal pilihan berganda yang mau saya bahas, langsung aja saya mulai. Nomor 1, ada molekul IF3, katanya punya molekul dengan bentuk T. Jumlah pasangan elektron ikatan, PEI, dan pasangan elektron bebas, PEB, pada molekul tersebut berturut-turut berapa dan berapa. IF3 artinya ada atom pusat I. Dia nggak ngasih data apa-apa nih, tapi kan masih mungkin untuk diingat ya, I itu golongan 7. Artinya dia punya 7 elektron valensi untuk berikatan. Nah, kepakai 3, dari 7 kepakai 3. Kepakai sharing sama F. Dari 7 kepakai 3 berarti kan si I masih punya 4 elektron lagi di sekitar atom I-nya kan. 4 elektron itu dalam bentuk 2 pasang. Ini. Jadi ini 3 ini namanya PEI atau pasangan elektron ikatan. Sedangkan ini namanya PEB, pasangan elektron bebas. Jadi ikatannya 3, bebasnya 2. Yang B bola. Untuk nomor 2, notasi Vesper, molekul AsF5 adalah AS nomor atom 33. Fokus saja ke atom pusatnya ya. Jadi sebenarnya kita cuma butuh data di manakah golongannya si AS ini. Si arsen ini. Kalau udah hafal nggak apa-apa. Kalau belum, kita buat konfigurasi. Simpel-simpel aja pakai konfigurasi kulit lebih gampang ya. 28, 18, ini sudah 28. Berarti supaya 33, 5 lagi ya. Artinya AS ini ada di golongan 5. Nah, kalau dia ada di golongan 5, nah, golongan 5 itu ini ya, polanya ya. Terus 5-5-nya kepake dengan si F kan? Ya udah, ini F dengan F dengan F. Ini juga kena nih. Dengan F dengan F. Artinya di AS, di atom pusatnya sudah tidak ada pasangan elektron bebas lagi kan? Habis semuanya kepakai. Jadi AS itu dianggap A, atom pusat. Lalu pasangan elektron ikatannya dianggap X. Ada ikatan sebanyak 5. Elektronnya nggak ada, E-nya nggak ada, elektron bebas tidak ada. Berarti dia AX5. Ya, jadi tinggal butuh sebenarnya atom pusatnya itu di golongan berapa. Itu kuncinya. Yang 3, jika diketahui nomor atom O8 F9, pernyataan yang tepat mengenai molekul OF2. O8 berarti kan 2, 6. Artinya ada di golongan 6. Jadi O kalau golongan 6 itu ada 2 yang bebas. 2 pasang bebas, ada 2 elektron yang single. F itu kan 9 ya. Berarti 2, 7. Kalau 7 itu punya 1 elektron ya. Jadi dia ketemu dengan F di sini. Yang ini juga dengan F. Inilah dia. Kenapa agak nekuk? Ya karena O masih punya 2 pasangan elektron bebas. 2 pasangan elektron bebas itu, pasangan elektron bebas ketemu pasangan elektron bebas punya daya tolak yang gede. Sehingga dia menekan ke bawah. Membuat sudutnya lebih kecil. Ya, tolakannya tuh lebih besar PEB-PEB ketimbang PEB-PEI maupun PEI-PEI. Nah, kita cek yang A bersifat non-polar, salah. Kalau ada PEB dan bentuknya tidak simetris, udah pasti dia polar. Orbital hibridanya sp3. Oke, ini benar ya. Gini lihatnya ya. Saya tulis ulang. F O
Nah, kalau mau cepat ya, lihat ya. Ini hitungannya satu domain elektron. Satu domain elektron, satu domain elektron, satu domain elektron. Artinya ada 4 domain elektron. Tempatnya si elektron tuh ada 4 gitu. Dalam berikatan 4 orbital gitu. Nah, jadi kalau 4 orbital, satunya dipakai sama si S. Disuplai sama si S. Lalu, supaya 4 kan berarti ada 3 lagi. 3 lagi diambil dari P. Karena P itu kan ada 3 orbital ya. Maka ada P, P, P. Jadi, hibrida itu artinya mereka bergabung. Nah, ini S, P, P, P. Jadi, S-nya 1, P-nya 3. Jadi, untuk 4 orbital, 4 domain elektron ini kita butuh 4 buah orbital, 1 dari S, 3 dari P. Makanya hibridanya sp3. Oke, nanti di soal berikutnya nanti ada yang hibridisasi juga mungkin ya. Yang C, bentuk molekulnya linear. Enggak ya, karena ada PEB itu jadi nggak linear. Kalau nggak ada PEB-nya memang bagi 2 rata linear. Tapi karena ada pasangan elektron bebas jadi nggak linear. 180 ini kan linear ya, sementara ini nggak linear. Sekitar 104,5 ya. Bentuk molekul sama dengan CO2? Nggak sama. Kalau CO2 itu tidak ada PEB ini. Nah, jadi udah bagi 2 aja kanan kiri sama besar. 180 derajat linear. Salah ya. Jadi yang OF2 itu seperti bentuk bengkok atau bentuk V. Linear itu ya garis lurus saja gitu. Untuk CO2-nya ya. Yang B. Nomor 4 di antara senyawa berikut yang mempunyai gambar bentuk molekul seperti gambar di samping adalah, kalau kita lihat ini 120 derajat dan ada 3 ikatan ya. Anggap aja ikatan 1, 2, 3. 3 domain elektron di situ ya. Tidak ada pasangan elektron bebas. Ya karena dia flat aja kayaknya. Gini. Ya. Nah, yang seperti ini namanya segitiga planar atau segitiga datar. Kalau digambar tuh bisa aja seperti ini. 120 derajat. Nah, yang tipenya seperti ini berarti cari aja yang di atom pusatnya yang tidak punya pasangan elektron bebas. Dan ikatannya ada 3. Nggak punya pasangan elektron bebas, ikatannya 3. Itu aja logiknya ya. Yang ikatan 3 itu ini. Oke. IF3 I golongan 7 kepake 3. Tapi I masih ada 2 pasang lagi. Karena kan 7 kepake 3 sisa 4. Berarti bukan. Cari yang tidak ada PEB-nya. NH3N golongan 5. Berarti kepake 3 masih ada sepasang lagi kan di atas, di N-nya. Bukan juga. BCl3. B ini kan nomor atom 5. Nomor atom 5 itu kan 2, 3. Berarti dia di golongan 3. Udah. Si Cl ya, sorry. Jadi ini Cl, Cl, Cl. Ini yang tepat, BCl3. Nah, antimoni, Sb ya, stibium. Nomor atom 51. Klor, Cl, nomor atom 17. Dapat berikatan membentuk senyawa antimoni pentaklorida yang bermanfaat sebagai katalis dalam reaksi pembentukan polimer. Bentuk molekul senyawa tersebut ditunjukkan oleh, jadi ini kan pentaklorida katanya kan, antimoni pentaklorida berarti Sb Cl 5. Penta kan 5 ya. Jadi intinya tinggal cari aja Sb itu ada di golongan berapa melalui Z-nya, melalui nomor atomnya. Pakai kulit aja lebih enak. 2, 8, 18, 18. Ini udah 46 nih. 46 ke 51 berarti butuh
5 lagi. Artinya Sb ada di golongan 5. Terus golongan 5 elektron kan dia punya elektron valensi. 5-5-nya kepakai sharing sama si Cl. Artinya dia nggak punya lagi ya, habis kan? Ini Sb dengan Cl, dengan Cl, dengan Cl, dengan Cl, dengan Cl. Jadi cari aja bentuknya yang ada 5 ikatan di luarnya. Satu atom pusat tengah, 5 ikatan di luar, tidak ada pasangan elektron bebas, habis. Yang E. Ini Sb ngikat 5Cl. Oke, tidak ada pasangan elektron bebas. Jadi polanya itu adalah AX5 ya. Yang E ya. Nomor 6 diketahui nomor atom S16Br35 orbital hibrida molekul SBr4 adalah. Nah, ini tadi soal nomor berapa yang ada jawabannya tentang orbital ya. Orbital hibrida. Nah, ini kita pelajari di sini sedikit ya. Nah, SBr4 berarti kan atom pusatnya S. Jadi bongkar aja atom pusatnya itu kuncinya ya. S nomor atomnya 16. Kalau orbital hibrida kita harus pakai yang Aufbau ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ini udah 12 ya sampai 3s2, 3p4. Elektron valensinya kan di sini nih. Nah, dia golongan 6 ya. Oke, jadi kita punya 3s, 3p. Saya taruh di sini 3s, 3p. Saya buat flat aja ya, rata semua. 3s punya satu kotak. 3p atau p punya 3 kotak. Mudah-mudahan masih ingat ini ya. Nah, di sini di 3s ini ada 2 elektron karena 3s2 kan. Kalau p-nya ada 4. 4 itu masuknya 1, 2, 3, spin paralel semua dulu, baru 4. Oke, berarti dia cuma punya kotak kosong orbital untuk berikatan ini. 1, 2. Sementara yang mau masuk ada 4 Br. Nyambung ya, maksudnya ya. Jadi gimana caranya supaya ada tersedia 4 buah orbital untuk berpasangan tuh semuanya, elektron-elektronnya. Nah, butuhlah bantuan dari orbital setelahnya. Kan habis 3s, 3p, 4s, 3d gitu ya. Tapi ternyata yang muncul itu 3d. Dia ambil yang sama-sama tingkat energinya 3. Jadi sini ada 3D dengan 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu untuk apa kotak-kotak ini? Nah, jadi terjadilah yang namanya promosi, eksitasi. Jadi 1 di sini pindah ke sini. Ya. Jadi 3S-nya biarin full. Jadi 3 kotak P isinya jadi cuma 3. Karena satunya yang sini promosi ke sini ya, eksitasi. Jadi D 5 kotak, 1 berisi. Oke. Nah, jadi yang kosong kita ignore aja, tinggalin aja. Nah, lalu 5 kotak ini bergabung membentuk orbital hibrida yang tingkat energinya sama. Jadi saya buat kotak, isinya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ingat lagi, tadi kan isinya di awal dari S1 ya. Yang kotak kedua dari P, ketiga P, keempat P, kelima dari D. Gitu kan? Di S ada sepasang, di P cuma 1, 1, 1, 1. Jadi ada 4 orbital yang masih tidak berpasangan kan? Maka masuklah 4 buah Br. 1 ke sini, 1 ke sini, 1 ke sini, 1 ke sini. Anggap aja dia X ya. Elektron dari si Br. Nah, terbentuklah hibridanya. Tinggal dicek aja. S-nya 1.
P-nya 3, D-nya 1. sp3d. Yang dadu. Itu ya tentang orbital hibrida, agak rumit, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lanjut 7. Molekul air H2O punya sudut ikatan 104,5 derajat. Ternyata sudut itu lebih kecil dibandingkan sudut ikatan pada bentuk molekul metana CH4 109,5. Padahal air dan metana punya jumlah domain elektron sama. Nah, kenapa bisa berbeda sudut ikatannya? Saya kasih gambaran ininya, strukturnya ya. Air, domain yang sama itu maksudnya ini. 1, 2, 3, 4. Jadi PEI, PEB itu domain. 1, 2, 3, 4. Domainnya katanya sama, domain elektronnya, betul. Tapi kenapa bisa sudutnya lebih kecil? Nah, kita kembali ke konsepnya ya, fast forward itu ya. Pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas pada H2O ini itu punya tolakan yang paling kuat. Sehingga dia bisa menekuk H2O itu menjadi bentuk kayak V, kayak bengkok. Paham ya? Sementara di CH4 itu tidak ada PEB. Artinya semuanya PEI. Ya, jadi 4 itu membentuk tetrahedral ya. Bagi 4 dia dengan 109,5. Jadi kalau ditanya kenapa lebih kecil air? Ya karena faktor PEB ini. 2 PEB ini dengan PEB yang satu lagi nih ya. PEB ini menghasilkan tolakan yang lebih besar. Jika dibandingkan dengan kalau di metana kan PEI semua. Ya, jadi PEB punya tolakan paling besar dibandingkan dengan PEI ya. Jadi PEB lebih kuat dari PEB PEI, lebih kuat dari PEI PEI. Yang E. Nomor 8, perhatikan konfigurasi elektron kedua unsur berikut, unsur A dan B ini ya. Jika kedua unsur itu berikatan membentuk senyawa sesuai dengan aturan oktet, bentuk molekul dari senyawa yang terbentuk ditunjukkan oleh gambar yang mana? Oke, yang A kita lihat dulu golongannya. Nih ya. Golongan 4 ya, 4A. Kalau yang B 25 berarti golongan 7. Nah, elektron tunggal di golongan 4 itu lebih banyak daripada elektron tunggal di golongan 7. Sehingga A itu jadi pusatnya. Golongan 4 itu 1, 2, 3, 4. Sedangkan B itu, golongan 7 itu, ada 3 pasang, 3 pair, 1 single. Jadi, dia harus ada 4 kan, si B-nya. Supaya 4-4-nya si A habis. Satu lagi. Nah, kalau kita jadikan ikatannya gini. Nah, ada PEB di A-nya? Tidak ada. Berarti ini cuma ada 4 ikatan ya, PEI. PEI-nya sama dengan 4, PEB-nya sama dengan 0. Ya, jadi polanya adalah AX4. Bentuknya ini tetrahedral. Jadi cek aja ada satu di tengah atom pusat A mengikat 4 ini ya atom lain tanpa PEB. Ini dia 1, ikatannya 4. Kalau yang lain nggak ada yang seperti itu. Jadi pasti jawabannya yang A. Lanjut 9, pernyataan yang tepat mengenai hibridisasi ion kompleks ZnNH342+ adalah, saya nggak tahu ya apakah udah pernah membahas soal ion kompleks atau belum ya. Tapi kalau nggak ya anggap lagi belajar aja lah kita ya. Jadi atom pusatnya itu ini Zn. Ini pusatnya ya, atom pusat. NH3 ini namanya ligan. Terikat secara koordinasi ke atom pusat. Nah, jadi Zn itu, saya mulai dulu. Zn itu nomor atom 30.
nggak dikasih tahu juga. Ya, kalian bisa lihat di tabel periodik ya. Kalau masih ingat, nih argon itu ada 18. Lanjut 4s2 20. Berarti 3d10 full. Oke, ini konfigurasi kalau Zn-nya atom ya, normal. Tapi kalau kita lihat di situ di ion kompleksnya, Zn NH3 4 kali, muatan atom pusatnya ion kompleksnya adalah 2+. NH3 itu ligan yang netral. Artinya nilainya 0. Artinya bisa dicoret nih gini. Maka 2+ ini mutlak jadi milik si Zn. Paham ya? Jadi kita tahu sekarang Zn-nya bermuatan 2+. Kalau dia normalnya ini konfigurasinya 2+-nya gimana? 32+. Argon 18. Nah, 2+ artinya kan buang 2 elektron. Ingat kalau untuk logam transisi, elektron yang dibuang tuh dari S dulu. Ya, tingkat energinya sedikit lebih kecil daripada 3D. Maka ini jadi 3D 10. Ada juga yang buat masih 4S kosongnya masih ada. 4S-nya masih ada tapi kosong gitu. Paham ya? Jadi kita bongkar 3D10. Ingat D punya kotak sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isinya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Couple semua dalamnya ya. Sementara dia mau masukkan 4 buah NH3. Gimana caranya mau masukkan 4 buah NH3? Sementara di 3D semuanya orbitalnya sudah full. Berarti kan dia harus menyediakan 4 orbital lagi. Dipakailah orbital tadi yang udah kosong tadi, si 4s. Karena dia kan sama-sama bagian dari kulit valensinya ya. Jadi di sini 4s, satu kotak. Aduh, nggak ada lagi nih, nggak cukup nih gitu kan. Masih ada 3 lagi kalau 4 yang mau masuk. Maka datanglah habis 4s 3D ada 4p. Ingat P 3 kotak. Paham ya? Jadi sekarang udah ready lah ini 4s dengan 4p dengan 4 kotaknya. 1, 2, 3, 4. Satu punya S, P, P, P. Masuklah 4 buah NH3 sini. Oke, maka orbital hibridisasinya atau orbital hibridanya adalah sp3. Bukan sp2. Orbital kosong terdapat pada kulit 3D. 3D-nya full. Elektron tereksitasi, promosi, naik level dari 3D ke 4S. Ada nggak yang pindah dari 3D ke 4S? Tidak. Ada 5 PeB yang mengisi orbital hibrida. Di orbital yang hibrida ini kan dari 4S 4P, nggak ada PeB yang datang 5. 4 ini kalau mau masuk. Yang E, orbital hibrida terbentuk dari subkulit 4S dan 4P. Benar. Gabungan dari 4S, 4P. Yang E ya, nomor 9. Ya memang ion kompleks itu sendiri dipelajari biasanya di kelas 12. Tapi mudah-mudahan ya, masih bisa dipahami ya. Terakhir nih, nomor 10. Ada 4 pernyataan. Dikasih unsur O 16, F 9, harusnya O itu 8 ya. Dan Xe 54. Dapat berikatan membentuk senyawa XeOF4. Pernyataan yang benar mengenai XeOF4 ditunjukkan oleh angka. Atau nggak usah ribet-ribet lah, sebenarnya kan tahu Xe itu golongan 8. Jadi beberapa unsur yang familiar, golongan familiar, nggak salah juga kalau memang sudah dihafal ya.
Nah, Xe atom pusatnya katanya ya. Saya buat deh di sini. Golongan 8 ya pasti begini ya. Full dia semua. 4 couple. F golongan 7 ada 3 couple, 1 single. Tapi kalau O golongan 6 ya. Nah, harusnya nomor atomnya 8, 2, 6. Ada 2 yang single, 2 yang couple. Jadi, saya gambar dulu yang si Xe-nya. Jadi satu Xe dia couplean dengan si O. Ini. Lalu dia punya ikatan 4 dengan si F. Kan Xe baru kepake 2. Dia kan masih punya 6 lagi. 4-nya kepake sama si F. Jadi ini 1 sama si F. Sama si F. Sama si F. Sama si F. Kan dia masih punya 2 lagi kan? Elektron bebasnya sepasang lagi kan? Taruh di bawah. Gitu ya, bentuknya dari Xe OF4. Atau ada gambarannya seperti ini. Jadi ada atom pusat, dia join dengan si O, double bond. Lalu ada dengan F, dengan F, dengan F. Jadi kalau diperhatikan, Xe dengan si F ini, dengan 4F ini, dia bidang datar. Kayak bayangin aja kayak satu buah kertas. Terus bolongin kertasnya, di atas ada O, di bawah ada elektron bebas. Nyambung ya, ini yang di kanannya bisa dilihat ya. Paham ya? Nah, kalau kita lihat yang poin 1, atom pusat tidak memiliki pasangan elektron bebas. Salah, masih punya 1. Polar, ya dengan adanya pasangan elektron bebas ini dia jadi polar. Ya, terus ada perbedaan elektronegativitas dengan O. Jadi polar dia. Bentuk molekul piramida segi 4-nya, yang seperti ini namanya piramida segi 4, betul. Bukan oktahedral. Oktahedral itu kalau yang di bawahnya bukan PeB, tapi atom lain. Misalnya di gini ya, misal. Oke, jadi yang benar adalah 2 dan 3. Opsi yang C. Oke, selesai ya 10 soal bentuk molekul kelas 11A kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, walaupun memang saya harus akui beberapa memang agak ribet ya. Tapi tetap semangat ya. Oke, mudah-mudahan membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Jangan lupa ya, cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.